Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 5 Mei 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex _ID ya. Jadi yang teman-teman belum follow bisa di follow terlebih dahulu, karena untuk info dan analisanya kita update pertama di Instagram ya. Ya, untuk hari ini kita ada sinyal intraday dan swing ya. Yang pertama untuk intraday itu lebih ke Euro USD, kemudian untuk sinyal swingnya ini di XAU USD ya. Nah, kalau kita lihat di sini Euro USD kita range-nya lebih pendek daripada XAU USD ya. Oke, sebelumnya teman-teman nanti kita akan bahas ke pair atau ke chart US 10-year yield dan DXY dulu ya, karena ini menyangkut dua-duanya menyangkut dengan berlawanan dengan pair USD gitu. Oke, di sini untuk Euro USD sendiri kita analisa dari time frame M5 hingga daily ya. Kemudian kita ambilnya sell karena kita lihat dia sepertinya gagal rebound ya, karena di saat rebound dia itu membentuk sebuah choice pullback ya. Ini di time frame rendah, kemudian di time frame tingginya dia pullback dari Fibo 38-nya ya. Jadi dia tidak berhasil break atau melanjutkan kenaikan di atas 38 atau Fibo 38 ini ya. Kemudian di sini di XAU USD, nah ini kita analisa dari M15 hingga H4. Kita ambilnya buy ya, karena kita lihat di sini dia sudah bullish reversal ya. Oke, kemudian di sini di Euro USD kita sell limit di 1.06280. Oke, kemudian stop loss di 1.06564 ya. Kemudian TP di 1.04716 ya. Untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar $2,84. Oke, untuk risk and rewardnya 1:5 ya. Kemudian untuk XAU USD atau gold kita buy limit di 1880.48 oke ya. Kemudian stop loss di 1877.06. Kemudian TP-nya di 1967.27. Nih. Jadi lebar ya jarak antara entry ke antara TP itu hampir 100 pips sendiri ya. Kemudian untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar $3,42 ya. Risk and rewardnya 1:25 ya. Ini panjang ya, ini ya, mungkin butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu mungkin ya. Kalau ini biasanya sih 2 atau 4 atau 5 hari udah selesai gitu. Oke, seperti biasa selalu kita ingatkan ya, apalagi di range panjang seperti XAU USD seperti ini, selalu lakukan partial profit taking ya. Kemudian pindahin stop loss di entry ya ketika harga sudah masuk di risk and reward 1:1. Nah, jadi ketika harga sudah masuk risk and reward 1:1, teman-teman bisa pindahin stop lossnya di entry ya. Jadi pindahin stop loss di entry. TP parsial itu opsional ya, jadi teman-teman terserah mau TP parsial di mana. Misalkan di RR 1:1 teman-teman bisa TP parsial sedikit gitu, atau sebagian atau seperempat tuh. Kemudian kalau jalan lagi udah masuk ke RR 1:5 teman-teman bisa TP lagi gitu ya. Jadi opsional ya untuk risk and rewardnya untuk partial profit taking gitu. Jadi kalau teman-teman yang lotnya banyak ya, misalkan seperti ini kan $3,42 ya per 0,01 lotnya ya. Ini untuk XAU USD sendiri resikonya ini tipis ya, stop lossnya ya, jadi rawan terkena stop loss. Jadi teman-teman bisa gunain resiko 0,5% ya, atau 0,5% dari modal ya. Misalnya teman-teman punya modalnya sekitar 1.000 ya, jadi ya teman-teman resikonya cukup $5 aja gitu.
atau 5 dolar aja gitu. Kalau yang teman-teman punya saldonya 500, ya open 0,01 lot aja nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau mau open lebih banyak lot ya bisa pakai akun Sen gitu. Jadi biar TP parsialnya lebih enak gitu, buat partial profit taking gitu. Oke. Untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, ini untuk Euro USD. Kemudian ini XAU USD atau gold ya. Nah, ini kecil banget kan jarak antara buy dan stop loss. Oke. Jangan lupa like dulu seperti biasa. Kemudian kita akan membahas dari US 10 years terlebih dahulu, kemudian DXY, baru ke Euro USD dan XAU USD. Oke. Kita close dulu. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah chart US 10 years yield ya, atau obligasi dari US ya. Dan di sini ada imbal hasilnya, kita pakainya ini dipakainya persentase ya, ini ya. Jadi bukan harga tapi ini persentase, dan saat ini sudah masuk di area 3% ya. Diproyeksikan harga masih akan terus naik ya ini. Jadi obligasi ini masih terus naik mencapai ke area resistance line atau ke area swing high yang ini ya. Jadi kalau kita perhatikan dia masih bullish, belum ada koreksi sama sekali. Kalau kita pindah ke chart daily, dia juga sudah break dari equal high-nya ya. Sebelumnya dia di time frame rendah seperti H4 atau H1, ini dia ada equal high, kemudian dia bullish break, kemudian retest lagi di sini ya, membuat rally base rally ya, jadi rally base rally lagi gitu ya. Jadi ini tren masih menunjukkan masih bullish. Nah, ini tambah dia masih candle bullish ya. Sekarang masih di 3%,042 ya. Oke, next kita pindah ke daily dulu, lalu kita pindah ke DXY. Nah, di DXY sendiri semalam sempat drop, kemudian sekarang melanjutkan kenaikan ya. Ya, semalam ada news, ada FOMC ya. Kita pindah chart ke weekly dulu. Di weekly dia juga sudah break dari resistance line-nya ya, sini dia break dari resistance line. Nah, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan ya. Di sebelum itu dia pasti akan koreksi terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ke Euro USD. Di Euro USD sendiri kalau kita dilihat di chart weekly, dia juga sudah breakdown dari support trendline-nya. Ini support weekly loh ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan, tren sudah berpindah jadi bearish ya, benar-benar bearish untuk jangka panjangnya. Di sini dia juga sudah break dari support trendline-nya, break dari swing low-nya ini, kemungkinan target selanjutnya di area swing low berikutnya ya. Ini adalah low terendahnya untuk Euro USD selama kurang lebih 5 tahun ini ya. Kalau dia masih aja drop dari sini ya, kemungkinan dia akan menuju ke area ini. Nah, di sini mungkin saja dia masih punya FVG atau area FVG ya, karena kalau kita lihat pindah ke chart pendek di sini kita sudah nggak bisa lihat ya. Mungkin saja di sini ada area FVG atau di H4 atau di M30-nya di sini ada FVG ya. Dapat tahu ya. Karena kalau kita cek pakai H4 kita udah nggak bisa masuk ke area ini ya. Udah chartnya udah limit.
Jadi ini cuma bisa dilihat pakai chart weekly aja. Chart daily pun mungkin masih sampai di area ini ya. Ini panjang, ini chart 2002 ya. Jadi masih, kalau ini berhasil break ya, di sini swing low, di sini berhasil di break, kemungkinan harga akan lanjut untuk turun masuk ke harga 2002 sini ya. Oke, next kita pindah ke chart daily. Oke, di chart daily dia juga masih bearish ya. Di sini dia ada ups. Seperti ini ya. Jadi dia udah ada break up structure juga di sini. Kemungkinan dia masih sideways di area ini ya. Jadi masih ada sideways di area ini sebelum melanjutkan penurunan dan membentuk break up structure lagi ya. Oke, kita pindah ke H4. Di H4 sendiri kita sudah mulai cari-cari area pot entry. Kemungkinan di sini adalah area yang mungkin bisa kita jadikan buat entry. Kenapa tidak di area Fibo 50 dan Fibo 61? Karena saat kemarin masuk menutup area FVG ini dia gagal close di sini ya. Jadi seandainya dia berhasil close di sini itu udah beda cerita lagi. Kita mungkin bisa ambil pot opsi buy ya. Tapi karena dia tidak close di sini ya, kita ambilnya opsi sell ya. Nah, kenapa dengan Fibo 50? Kalau Fibo 50 berarti dia menandakan dia akan melanjutkan kenaikan ya. Pertama dia sudah break dari chart patternnya ini, bullish pin ini. Kalau kita lihat lagi, ini memang kita narik Fibonya dari sini ya. Karena kalau kita tarik dari sini ya, di Fibo 78-nya dia tersentuh swing high ya. Jadi itu memang nggak boleh ya untuk tarik Fibo dari situ. Jadi kita cari tarik Fibo lagi, kita turunin, jangan sampai Fibo 78-nya itu tersentuh swing high ya. Taruh sini, di sini tersentuh, kemudian di sini. Nah, di sini dia aman ya, tidak ada swing high yang menyentuh area ini ya. Seperti misalkan kalau ini, nah ini kan nggak boleh ya, jadi tersentuh gitu. Tapi kan ini enggak gitu. Oke, kembali di sini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Euro USD, kita pindah ke H1 dulu. Nah, di H1 dia membentuk breakoutnya kurang sempurna ya, karena di sini kalau kita perhatikan dia membentuk area FVG juga, dan ini udah tertutup ya. Dan sekarang dia membentuk area FVG juga di sini ya. Kita cek di M30. Di M30 dia juga ada head and shoulder ya di sini ya. Head and shoulder. Kemudian di sini juga ada charts, ada breakout structure juga. Oke. Kemudian kita pindah ke M15. Nah, jadi M30 ini area FVG-nya di sini ya. M30. Jadi harga akan naik lagi masuk ke area FVG ya. Jadi mungkin harga akan masuk lagi ke area FVG ya. Semoga aja dia masuk ke area supply ya, karena di sini juga ada kemungkinan dia akan pullback dari sini ya.
kemungkinan dia masih bisa masuk ke area supply di sini ya. Kita pakai yang paling pucuk. Nah, kita pindah ke M15, kemudian kita pindah ke M5. Di sini kita lihat ada satu candle menarik di sini, bearish pin bar ya. Nah, ini sebenarnya candle bullish ya. Candle bullish, cuman close-nya kemudian ditutup dengan 3 candle bearish seperti ini, menandakan harga akan melanjutkan penurunan ya, atau perubahan arah tren. Kemungkinan di sini kemudian di sini diperkuat dengan adanya charge atau change of character ya. Nah, ini dia break di sini, retest ya. Besok lagi retest lagi ya. Dan drop. Drop kemudian di sini dia membentuk break of structure ya. Nah, di sini kita pakai satu candle ini aja. Satu candle bullish terakhir sebelum dia drop ya. Nah, di situ adalah area paling bagus atau institutional candle ya di situ ya. Itu bisa kita gunakan buat kita entry sell ya, atau kita pasang sell limit. Next kita bahas XAUUSD. Nah, di XAUUSD kita pindah ke chart H4 dulu. Oke, di H4 dia juga sudah reversal ya, udah lihat. Di wajar kalau sekarang koreksi karena di bawah masih ada area FVG gitu. Di atas masih ada area FVG di sini. Ini area FVG H1, kemudian di sini ada FVG H4. Oke. Jadi masih bisa untuk melanjutkan kenaikan ya. H4. Dia sebelumnya jadi kenaikan masuk ke area FVG M30 ya. Jadi wajar kalau langsung drop. Oke, kalau kita lihat di H1, oke, dia satu bagus, dia masuk ke area FVG M15. Di sini ada area FVG M15. Sekarang sedang menuju area FVG M15. Di M30, di M15 ya. Jadi kalau ini nanti kena stop loss, kita bisa pakai area buy yang di bawah ya, karena di sini ada area buy, kita pakai yang sini. Ini bisa dijadikan area buy ya, atau TP-nya sama, TP-nya di sini. Makanya itu kita pakai resiko di bawah 1% ya, atau 0,5%. Oke, kalau kita lihat di chart H1 terlebih dahulu. Nah, di sini dia udah breakout structure, kemudian di sini membentuk charge. Kemudian di sini ada breakout structure juga. Dia balik. Tapi kemungkinan di sini kita akan melihat dia akan menuju ke area FVG M15 ya. Kita balik ke M15. Nah, di sini di area M15 kita lihat ada area FVG. Kemudian kita pakai satu candle terakhir ini ya, candle bearish terakhir. Kita pakai buat entry buy ya. Kita pakai setengah dari 2 kali porsi. Kemudian kita pakai setengah posisinya di sini, area tengah. Jadi ini 2 kali porsi dari satu candle itu. Kemudian kita posisi entry buy-nya kita pakai yang di tengah-tengah gitu. Tapi ukuran buy dan stop loss ini ukurannya sama dengan satu candle bearish ini ya, atau 2 kali candle bearish ini ya. Di M15 sendiri, nah ini semalam, ini analisa semalam, dia charge break of structure, kemudian ada equal low belum tersentuh, kemudian dia break of structure juga. Di sini ada charge break of structure,
kemudian dia mendapat dampak dari news semalam, dia ada thoughts juga atau change of the character ya. Kemudian di sini ada breakup structure-nya H1 ya. Ini breakup structure-nya M30 ya. Tapi sewaktu kenaikan dia meninggalkan jejak di sini ya. Ini jejak M15, FVG M15. Jadi cepat atau lambat pasti harga akan masuk ke area ini. Itu pasti ya kalau FVG itu. Tapi cepat atau lambat. Jadi kapannya itu, nah itu kita yang nggak tahu gitu. Tapi pasti harga bakal balik lagi ke arah ini. Ya. Apalagi kalau FVG itu di time frame rendah malah makin kuat gitu ketimbang FVG yang di time frame tinggi ya. Beda dengan resist trendline atau support trendline gitu. Jadi kalau supportnya di time frame tinggi dia makin kuat, kalau di time frame rendah dia makin lemah gitu. Beda dengan area FVG atau imbalance area ini. Kalau di time frame rendah dia malah makin kuat gitu. Oke, mungkin sekian dulu dengan video ini ya. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Oke, ikuti terus analisasinya Alforex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.